Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat untuk belajar ya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester genap. Pelajaran ke-8 dengan tema senangnya berakhlak terpuji. Nah, mari kita awali pembelajaran di pagi hari ini pada kesempatan kali ini dengan membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan baik dan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan untuk memahami pelajaran tentang materi hari ini ya. Ya. Baik anak-anakku, eh, pada kesempatan hari ini kita belajar tentang perilaku terpuji. Silahkan anak-anak untuk mencermati atau melihat, amati gambar yang ada. Ya. Gambar yang pertama, kira-kira apa? Ya. Gambar yang pertama adalah situasi di dalam kelas. Ya. Ada seorang anak yaitu Rina. Silahkan pinjam buku ini, tapi jaga dengan baik. Nah, ini ada seorang anak yang tidak membawa buku, kemudian dipinjami buku, tetapi berkewajiban untuk menjaga agar buku itu tetap dalam keadaan baik. Yang kedua, kira-kira gambar apa? Ya, ada seorang anak yang membantu orang tua, di mana orang tua itu sedang mendorong gerobaknya, mungkin terlalu berat. Kemudian ada dua anak yang melihatnya dan membantu mendorong gerobak dari seorang bapak yang sudah tua ini. Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku terpuji yang mungkin kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita, di sekolah kita, ataupun di dalam keluarga kita. Ya, oke. Nah, gambar selanjutnya adalah ini ada teman yang naik sepeda jatuh kemudian ditolong. Terus di dalam gambar yang sampingnya lagi situasi dalam keluarga, ya. Di situ satu keluarga hidup rukun dengan aktivitas masing-masing. Orang tua sedang menonton TV, anak perempuannya sedang belajar, dan adik laki-lakinya sedang bermain mobil-mobilan. Nah, situasi ini adalah situasi yang saling menghargai, menghormati dalam kehidupan dalam keluarga, ya. Ya, itu. Kita lanjut. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas adalah berbaik sangka. Ya. Ini adalah sangkut pautnya dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya adalah tentang berburuk sangka, ya, berburuk sangka yang tidak baik itu bisa dikatakan sebagai gosip. Nah, ini adalah lawan dari buruk sangka, yaitu berbaik sangka. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Ya, itu. Nah, seseorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif. Ya, berbaik sangka itu dalam bahasa Indonesia berpikir positif atau positive thinking. Nah, terhadap orang tua, guru atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan dari kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka yang buruk terhadap orang lain. Nah, ayat ini, firman Allah ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tentang berburuk sangka itu diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Ya, ini sudah kita pelajari kemarin.
langsung saja agar pembelajaran bisa maksimal, maka kita lanjut berikutnya. Nah, ini. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang surat Al-Hujurat ayat 12, ini tentang hadis Nabi, ya. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wala tajassasu. Ya, artinya hati-hati kalian dari prasangka buruk karena dzon atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya ucapan dan janganlah kalian memata-matai, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian kita tidak menjelek-jelekan teman kita yang ada di sekolah atau lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaliknya kita berpikir positif, jernih dan mendoakan kebaikan diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini kita diharapkan selalu berprasangka baik terhadap orang lain, berpikir positif dan juga berpikir positif kepada Allah, juga berpikir positif terhadap orang tua kita. Ya, berpikir positif kepada Allah artinya apa? Ketika kita berdoa, kita berpikirnya bahwa doa kita selalu didengar oleh Allah dan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Selanjutnya yaitu perilaku terpuji simpati. Anak-anak, tahukah kalian apa sebenarnya makna simpati itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju kepada sesuatu dan rasa suka kepada sesuatu. Nah, secara umum kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Nah, itu rasa simpati. Biasanya suatu perasaan sedih dalam diri sendiri. Contoh, saat kita mengetahui orang lain mendapatkan musibah seperti orang tua meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Nah, itu rasa simpati, ya. Nah, contohnya mendengar suatu curahan hati teman hingga selesai. Nah, ini bahasanya curhat. Nah, ada teman yang mengalami suatu masalah, kemudian memberikan curhatan kepada kita, lah kita ikut simpati terhadap apa yang dia rasakan, ya, itu. Terus yang kedua B, memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Nah, ketika orang lain mendapatkan suatu musibah, kita itu bisa memposisikan diri, ya. Bagaimana rasanya ketika orang itu mendapatkan suatu musibah. Nah, seperti itu. Ya. Yang ketiga atau C, jangan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya, ya. Ya, itu. Terus yang D, beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada yang lain yang juga bisa ikut membantu. Nah, jadi ketika kalian semua dicurhati ternyata belum bisa memberikan alternatif, mungkin bisa menanyakan kepada orang lain yang bisa membantu masalah tersebut, ya. Itu tentang simpati. Yang D adalah perilaku terpuji bersikap toleran. Ya, toleransi. Ya, pada gambar ini bisa dicermati, ya. Contohnya dalam suatu cerita, ya. Ahmad tinggal di suatu dusun yang beragam suku dan agama. Ayah Ahmad seorang imam masjid yang cukup besar dan berpengaruh di dusun tersebut. Ahmad diberi kesempatan bermain dengan teman-temannya yang berlainan suku. Tidak pernah sekalipun Ahmad merasa kesulitan dalam bergaul. Bila datang bulan Ramadan, kaum muslimin dapat menunaikan ibadah puasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari dengan tenang. Menjelang
sholat Idul Fitri, Ahmad dan remaja masjid serta remaja Nasrani, Hindu dan remaja agama lain bersama-sama menjaga ketenangan dan kenyamanan kaum muslimin ketika beribadah sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitri berjalan dengan baik. Nah, sebaliknya, ketika datang perayaan Natal, remaja Islam ikut menjaga ketenangan kaum Nasrani melakukan kebaktian. Begitu pula bila datang perayaan Nyepi, remaja Islam dan Nasrani ikut menjaga ketenangan umat Hindu dalam beribadah. Nah, bukan hanya dalam perihal ibadah, Ahmad pun menyaksikan dalam pemilihan ketua Karang Taruna tingkat dusun. Para remaja memilih ketua Karang Taruna sesuai kecakapan dan kemampuan, bukan berdasarkan suku. Dengan demikian toleransi dapat menenteramkan lingkungan. Nah, dari kisah ini adalah menceritakan tentang hidup rukun dan kisah toleransi saling menghargai antar penganut agama, tetapi tidak ikut dalam perayaan suatu ibadah tersebut. Kita ikut menjaga ketenangan, ya, menjaga ketenangan, bukan mengikuti pelaksanaan ibadahnya, tapi menghargai ketika orang lain melaksanakan ibadah, kita ikut menjaga agar ibadah-ibadah orang lain atau penganut-penganut agama lain bisa tenang, tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu adalah sikap toleransi. Nah, dari kisah di atas ternyata toleransi tidak mengenal tempat dan waktu, apalagi di Indonesia yang beragam suku, agama, adat istiadat dan budayanya. Sikap toleransi harus diwujudkan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Ya, ini jadi di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, dan ini merupakan kelebihan negara kita. Nah, negara kita itu terkenal dengan sifat ketimuran. Artinya apa? Saling menghargai, ya. Si orangnya santun, orangnya sopan dan sebagainya. Nah, ini harus kita pertahankan dalam diri kita, ya, bahwa kita sebagai orang Indonesia memiliki adat istiadat yang bagus untuk dicontoh oleh negara-negara lain, ya. Jangan sampai negara kita dengan berbagai macam suku ini malah justru terpecah belah. Jangan, harus bersatu, ya. Nah, ini merupakan kekayaan negara Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian arti toleran dalam Kamus Bahasa Indonesia? Yaitu kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan, atau pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Nah, ini contoh toleran. Ya. Setelah kamu memahami makna toleran, cermati contoh-contoh sikap toleran berikut. A. Kita menghargai pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Jadi kalau ada teman kita yang berbeda pendapat, jangan disoraki atau jangan dilawan. Kita hargai pendapatnya, ya. Ya. Terus yang kedua atau B, kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Dimanapun, apalagi di tempat ibadah, kita harus menjaga ketenangan. Tidak boleh bahasanya tidak boleh gojek atau bermain di tempat ibadah. Ya. Ya. Yang C, kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Jadi ketika merayakan sesuatu, ya boleh merayakan kegembiraan, ketika membunyikan petasan jangan sampai mengganggu orang lain, ya. Itu. Yang D, kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Jadi ketika di dalam ruangan kelas, situasi kelas membutuhkan ketenangan, maka kita tidak usah atau tidak boleh membuat keributan saat guru menjelaskan agar teman-teman yang lain ikut mendengarkan. E,
kita tidak hidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Ketika kita menyalakan radio, TV atau bahkan musik, jangan sampai mengganggu tetangga, ya. F. Kita tidak bermain gitar atau beduk di saat para tetangga sedang istirahat. Jadi tahu waktu, kapan waktu bermain, kapan waktu untuk istirahat. Jangan sampai waktu istirahat digunakan untuk menghidupkan radio dan sebagainya sehingga mengganggu istirahat orang lain. G. Kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku atau agama. Kita tidak boleh mengejek agamamu begini, agamaku begini, tidak boleh. Sukumu begini, sukuku begini, tidak boleh. Bahwa kita adalah warga negara satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, ya. Keberagaman ini bukan untuk mencari perbedaan, tetapi keberagaman ini untuk mencari persatuan, ya, kesatuan agar kita menjadi kuat, ya. Tidak untuk bercerai-berai, tapi saling bergandengan tangan untuk meraih kebahagiaan. Itu saja materi yang Bapak sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah manfaat fid dunya hatal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.